وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Abu Dewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang walidi antar kita pujan masyarakat. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketua Majelis Syuro Masyarakat para masyarakat, para ustaz, para guru, bapak-bapak dan ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Mulai kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Dzikri syai'in minal ahya al-mutanaffisa wa ma yaghfiru minha bidibal wa ma la yaghfir. Menjelaskan benda yang najis kemudian bisa suci kembali dengan cara disamak. Disamak itu yang dihilangkan lendir-lendirnya itu, kayak orang bikin beduk. Wajuludul maitah tathuru bidibak. Kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Bahasanya disamak karena samak itu artinya kulit. Baik itu hewan yang bangkai hewan yang boleh dimakan daging atau hewan yang kagak boleh dimakan daging. Boleh dimakan dagingnya mungkin ya itu kebo, kambing, sapi, segala macam. Yang tidak boleh dimakan dagingnya ya seperti macan, gitu. Terus singa. Kalau itu jadi bangkai, maka kulitnya bisa dimanfaatkan. Itu dengan cara disamak. Caranya adalah yang nempel-nempel di kulit itu dibersihin. Apa namanya? Gaji namanya? Apa namanya? Lamur. Iya. Dibersihin dengan menggunakan apa namanya, suatu yang sepet, yang asap begitu ya, jadi yang asap. Meskipun benda yang digunakan yang sepet tadi itu dari barang najis, itu nggak masalah. Seperti kata Hamamid, seperti kotoran burung dara. Jadi orang Timur Tengah kalau mau bikin beduk begitu itu menggunakannya darul hamami, karena di sana banyak burung dara. Jadi yang dibikin itu pakai tai burung dara. Jadi kulit bangkai itu bisa jadi suci kembali dengan cara disamak tadi. Ila jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya anjing dan babi. Dua itu udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diapa-apain. Atau wama tawalada minhuma, atau persilangan dari keduanya. Umpamanya
biangnya anjing, jagonya babi. Atau barangkali sebaliknya, yang ceweknya yang babi, yang cowoknya yang anjing. Apa bisa terjadi? Bisa. Nyatanya bebek mentok bisa. Iya, bisa ya, bisa ya. Maka keduanya itu ya sama. Au min ahadihima ma'a hayawanin tahir, atau salah satu dari anjing babi itu kawinnya sama binatang yang suci. Umpamanya kambing, kawinnya sama anjing. Umpamanya begitu. Terus dia punya anak, pun sama dihukumnya anjing. Meskipun bentuknya kambing. Meskipun bentuknya kambing. Jadi kalau hal najis, maka ngikut ke yang paling berat. Yang paling berat dihukum. Kalau udah begitu nggak bisa kulitnya dimanfaatkan dijadiin suci kayak tadi. Wa akul maitah wa sya'ruha najisun, tulang bangkai terus bulunya, rambutnya itu juga sama najis. Maksudnya bangkai adalah azailatul hayat bighairi dakatin syarqiyatin. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat. Itu namanya bangkai. Bisa jadi ketabrak mobil, bisa jadi matinya kepencet, bisa dan pokoknya bukan sembelihan syariat. Ya, syariat ya yang disembelih orang Islam, terus kemudian ininya kan ada dua ya. Jadi ininya kepotong, ini dua samping, itu sembelihan syariat. Kalau hewan tanpa penyembelihan syariat maka disebut bangkai. Jadi bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, atau disembelih secara syar'i tapi hewan yang kagak boleh dimakan hewannya. Kagak boleh dimakan. Kayak orang motong macan. Bakal macan dipotong. Jadi dia kebebasan. Maka kalau ada janin yang keluar, janin hewan, mau motong kambing, kambingnya lagi bunting, terus habis biangnya dipotong, ternyata janinnya juga ikut mati di dalam perut kambingnya itu. Maka janin ini ngikutin sembelihan emaknya. Karena emaknya disembelih, maka dia sama, boleh dimakan. Karena janin yang model begini masih bagian daripada hidupnya tadi. Jadi bukan disimpulkan bahwa janin ini dihukumi bangkai karena ada disembelih, enggak. Karena janin ini ngikutnya dengan sembelihan biangnya. Karena biangnya, induknya itu disembelih, maka dia juga sama dihukumi demikian. Itu terkait dengan masalah. Jadi tulang bangkai, rambutnya itu dihukumi najis ilal adamiyah, kecuali manusia. Kalau manusia itu rambutnya itu dihukumi suci, seperti halnya maitahnya, bangkainya. Orang kalau udah mati itu dihukumi suci. Manusia memang dimuliakan Allah, walaqad karramna bani Adam. Jadi Allah sendiri yang memuliakan manusia. Maka manusia itu makhluk yang meskipun dia mati tinggal dunia, tetapi bangkai akhirnya itu tidak dihukumi najis. Apapun yang terpisah dengan kita tidak dihukumi najis. Bahkan yang terpisah dari tubuh kita itu sunnahnya dikubur, dipendem. Umpamanya kepotong apa, makanya sunnah orang habis potong rambut segala macam atau kuku itu ya dipendem. Karena asalnya dari tanah, dia balik lagi sama. Allah alam bisawab. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang
pakai siwak. Sebetulnya pasalnya adalah menggunakan perkakas yang terbuat dari emas. Saya pikir untuk zaman sekarang udah kagak ada orang segala gelasnya emas. Itu zaman Romawi kayak pakai piring yang emas yang digelar aja udah kagak ada. Punya anting segeram itu jual mulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi materi fikih tentang hewan takut hewan yang najis tapi bisa kita manfaatkan. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang pertama ini kita bagi 3 orang dulu. Jadi silakan yang mau bertanya, yang sudah menyiapkan pertanyaan dari rumah, saya beri kesempatan 3 orang dulu. Monggo. Oke, Pak Arman, terus. Jangkung. Itu dalam motor Terus Pak Arman. Baik, Pak Arman, Pak Surya, sama satu lagi. Orang-orang monggo. Satu lagi saya Pak Arman, Pak Surya, Pak Nanti. Untuk sementara monggo, silakan Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulit hewan, misalnya kulit hewan tadi pakai kereta, misalnya terbuat dari bulan atau reptil yang lainnya yang kategorinya haram, dipakai itu dompet atau cashback dan dibawa sholat. Itu di hukumnya. Satu. Yang kedua, seperti pajangan biawak yang diawetkan. Ini tuh diawetkan. Kulit kedua. Ya, ada biawak yang diawetkan. Nah, terkadang kita nggak tahu pasti juga apakah dia lemaknya tadi apakah bisa mengelola. Dan itu dipajang kadang-kadang di depan sholatnya ada biawak itu. Udah itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu ya. Yang kedua, langsung nanti jawabnya biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pada pertanyaan berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi. Ini tadi kan berkaitan dengan masalah hewan yang kayak sapi, kambing. Tapi tadi belum ada penjelasan berkaitan dengan ikan ini Ustaz. Ini kan ikan hewan juga nih. Ini kadang-kadang ikan ini kan tidak dipotong, akhirnya ada yang dijemur gitu ya. Langsung kita goreng. Ini ikan-ikannya kecil. Terus bagaimana nih kalau kayak ikan hiu itu kan ikan-ikan besar Ustaz. Ya apakah itu termasuk hewan-hewan yang dibolehkan gitu tanpa doa ya, tanpa syariat gitu. Tanpa syariat iya sampai sembelih gitu. Apa tuh tetap disembelih tapi biasanya itu kalau ikan gede gitu langsung dipotong gitu. Tidak pakai doa lah biasanya kayaknya begitu kita tahu. Saya rasa itu yang dapat sampaikan kepada Muhammad. Yang berikut Pak Sunardi. Pak Sunardi untuk yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Tidak mundur. Assalamualaikum Aku kurang dekat Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mohon tanya Pak, ini mengenai ikan saya mati kehabisan oksigen di kolam, di bak itu nambah mati, itu bagaimana Pak kalau dimakan? Boleh berkah Pak? Goreng dulu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Baik. Untuk pertanyaan Bang Arman tadi berkaitan dengan kulit binatang yang pada dasarnya binatang itu adalah binatang yang tidak boleh kita makan. Contohnya kulit ular atau kulit buaya juga Pak ya. Jadi bagaimana kalau kulit itu sudah dirubah dalam bentuk dompet atau ikat pinggang, sedangkan itu kita bawa untuk sholat? Itu pertanyaan beliau yang pertama. Yang kedua, oh satu dulu, kan dua pertanyaan. Terus binatang yang diawetkan, oh enggak, biasanya itu kepala, biasanya biawak ya, yang sering biawak itu diawetkan. Itu hukumnya bagaimana? Demikian ya. Jadi kulit bangkai itu bisa suci dengan prosedur kayak tadi. Itunya disamak, dihilangin yang lendir-lendir itu dengan sesuatu yang sepet atau yang asam begitu, supaya kemudian mengering. Nah begitu supaya agak busuk, Lah ketentuan itu sama antara hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Sama-sama bisa jadi suci. Seperti apa yang boleh dimakan? Ya kulit kambing, kulit sapi, dan seterusnya. Kayak apa yang nggak boleh dimakan? Yaitu tadi kulit ular, kulit biawak, barangkali kulit buaya, terus dibuat dompet, segala macam, ikat pinggang. Apakah itu jadi suci? Iya, sama hukumnya. Baik itu hewan yang halal dimakan atau hewan yang kagak boleh haram, sama. Kemudian bagaimana mengawetkan itu hewan, gitu kan? Hewan, dia sama kayak kulit tadi. Kalau musim kurban itu biasanya ada yang bawa pala. Iya, itu proses kayak disamak tadi. Nah, yang menjadi problem itu adalah ketika penyembelihan itu jadi ada penyiksaan terhadap hewannya. Hewan-hewan yang kagak boleh dimakan itu bukan berarti boleh disiksa. Gila. Saya ulangi, hewan-hewan yang haram dimakan itu bukan berarti boleh disiksa, termasuk biawak umpamanya. Itu nggak boleh dimakan, haram dimakan karena memang hidup di dua alam. Tapi nggak boleh disiksa juga, anjing umpamanya itu haram dimakan, tapi nggak boleh disiksa juga, nggak boleh. Ada anjing liwat ditimpuk, wow, dan dia kok kagak mau jadi anjing, kita harus milih. Iya, dia kagak mau. Jadi jangan pengertian bahwa hukum ini najis suci itu bukan berarti pembenaran terhadap boleh menyiksa. Tidak sama sekali.
Gimana Pak? Jelas ya? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Surya Soyoko, ini berkaitan dengan masalah ikan. Jadi kalau ikan itu kan jarang yang disembelih, langsung kering, digoreng atau langsung dijemur, atau bahkan kalau ikan yang besar ada kalau di Sumatera itu namanya ikan towo, itu besar, itu biasanya juga enggak disembelih, langsung dipotong-potong. Nah, itu bagaimana hukumnya kalau dimakan? Mungkin begitu. Ya, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua bangkai yang kemudian dihalalkan, boleh. Satu, bangkai ikan. Dua, belalang. Belalang yang direbut di kebun. Loh, kenapa belalang? Oh, kita rasanya aneh. Ya nggak aneh, coba sana ke Cirebon. Orang biasa aja goreng belalang. Iya, kita mah aneh aja kecilnya karena emang jarang. Dan enak, gurih, belalang gurih. Cuma kadang kalau ada orang yang kulit sensitif itu rada gatal. Iya, rada gatal. Ya, alergi. Jadi ikan itu kalau umpamanya mati, apa aja dibangkai ya, tapi dia boleh untuk dikonsumsi meskipun bangkai tanpa disembelih. Umpamanya mati ya langsung dijemur aja begitu, ya silakan. Oh, bagaimana kalau ada darahnya atau kotorannya? Kalau sedikit dimampu itu ditolerir, diampuni, nggak apa-apa. Umpamanya sulit untuk menghilangkan darah itu secara keseluruhan, sama seperti tukang sate. Mana ada tukang sate dicuci? Nggak ada, potong-potong, bakar, masih ada darahnya dikit. Ada nggak Pak? Ada, nggak ada ceritanya kok dicuci sampai disikat, digebek kok nggak ada. Nggak ada. Jadi putih dagingnya. Nggak ada. Malah hilang rasanya. Malah gitu. Jadi ikan meskipun jadi bangkai boleh dimakan. Boleh. Nah, termasuk yang tadi yang mati di akuarium. Nggak bisa sedikit. Ikan apa? Ikan mas. Kirain arwana. Ikan mas ya tega aja lah, gitu ya. Kirain arwana gitu yang warna merah gitu. Kalau itu kan rada mahal. Barangkali kalau motong-motongnya bari nangis juga gitu. Kalau arwana, kalau emas mah kagak kayaknya. Kalau emas aja. Kalau bekicot kan? Kenapa Pak? Bekicot. Hidup di dua alam dia. Bekicot dah. Yang dua alam kita lihat hanya dua. Oh gitu. Yang racun yang dia bilang. Tapi dia hidup di air. Hidup di air. Bisa hidup dengan racun. Iya. Itu dia. Racun tuh. Justru Enggak cukup mah ya. Ya guru. Sekarang kan gini, kalau tadi keong itu haram. Nah, kalau keong racun itu kan satu alam. Dari sebuah air itu hukumnya gitu. Keong racun haram. kita itu dibedakan antara keong sama keong racun. Kita ngebahas keong, di sana pengertiannya keong racun. Padahal bahasa anunya bekicot. Keong racun itu bekicot. Dan itu dihukumnya haram karena hidup di dua, artinya begitu masuk haram gitu. ya, dia bisa di air hidup. Nah, kalau keong yang sawah tadi, apalagi tutut atau orang sini ciput, ciput
Tutut kijing, Iya. kijing. Tutut terus yang lebih besar dari ciput tuh keong. Pas. Iya, ngomong merah. Ya. Nah itu halal. Dia memang habitatnya air. Andai kata dia rada kuat 2-3 hari Mati juga. Mati juga, bener. Halal, udah halal. Kalau saya main di sawah, main di sawah. Kalau ciput, kemudian keong, ya. Keong yang saya maksud bukan keong racun bekicot ya. Iya. Bukan. Jadi jangan salah pengertian. Yang Arab yang racun, yang bekicot. Dia bisa hidup di air hujan. Coba aja kalau jalan-jalan ke sawah. Ya, jadi kalau yang kijing apa sih? Memang ada model-model hewan begitu yang ketika di darat agak kuat beberapa hari, tapi lama-lama mati juga. Mati, dia akan mati. Nah, kayak lele. Itu agak kuat ya. Di darat agak kuat, tapi mati juga. Kalau kura, guru, haram. Kenapa? Kura. Iya, haram. Haram. Bisa di Iya, bisa di Nyawak haram. haram lah, ya. Kan tadi udah dibahas di awal tadi ya. Haram. Lalu masih ada yang makanin aja. Pitik itu gimana Pak? Bukan. Ketinggalan. Jadi untuk jawaban pertanyaan Pak Surya tadi itu sekali lempar batu 30 dilampaui, termasuk menjawab pertanyaan Pak Sunardi. Jadi sudah jelas Pak tadi ya. Jadi kalau yang namanya ikan, Ikan apa juga halal. ya, tapi yang ikan beneran ya, bukan ikan-ikanan ya. Itu. Baik. Haram kalau ikan boleh juga. Untuk sesi yang kedua, kembali lagi 3 orang untuk bertanya. Yang pertama saya, yang kedua Pak Ayat. Oke. Bang Jam saya. Oh nanti, oke. Pak Ayat. Siapa lagi? Yang ketiga Pak Tobaroni. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan ini titipan. Cuma ya harus saya sampaikan, mohon izin ini agak sedikit keluar dari bahasan kita. Di daerah Bekasi ini ada suatu budaya setelah orang, sebenarnya sama di Jawa pun ada, setelah orang meninggal, kalau di Jawa itu ada namanya bahasa pidaan atau khataman. Ya, pidaan ya. Dia maksudnya gitu. Apa? Vidya atau khataman itu beda. Nah, yang jadi ada bahasa setiap habis ada orang meninggal ada ngaji. Nah kalau di sini kalau nggak salah ngaji kubur ya. Ngaji kubur yang ngajiin. Ngajiin. Nah ini yang menjadi masalah Pak Ustadz. Kalau ngajinya sih saya yakin pasti bagus. Cuman yang jadi masalah itu karena ini seolah-olah menjadi wajib sehingga orang yang tidak mampu itu dimampu-mampukan. Karena untuk yang mengaji ini ya alhamdulillah kalau mungkin ada saudaranya atau keluarganya sendiri tidak bayar. Tapi begitu orang lain yang melaksanakan ini ada tarifnya. Dan yang ini terkadang ini membuat keberatan dari sahibul musibah. Jadi pertanyaannya, ya menurut Pak Ustadz bagaimana tentang budaya ya? Demikian ini dari saya. Untuk Pak Ajat, langsung aja berarti. Hukumnya makan kepiting. Oh, yang kedua hukumnya makan kepiting. Pak Tobaroni yang ketiga, belum jauh. Ini Kang. Tobaroni. Itu aja Pak, dulu Pak. Tengahnya biar kelihatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, boleh cerita ya? Cerita ini nanti berarti pertanyaan. Pada tahun 2020, 2021, 2022, waktu itu kan ada pandemi COVID-19. Mohon maaf, pada waktu itu memang benar-benar semua orang trauma akan kejadian tersebut. Nah, pada keluarga saya, pada saya itu meninggal. Hal ini karena memang di mana-mana itu ada lockdown, nggak boleh keluar. Dengan terpaksa, ya, saya memberanikan diri untuk mengurus bayi tersebut karena memang nggak ada siapa-siapa. Anaknya, kakak ipar saya itu anaknya hanya 3 laki-laki. Aku ditelepon, dikabari, saya datang walaupun masuk ke rumah itu dilarang. Saya sempat berantem dengan berdebat ya dengan Bapak Satpam. Sehingga saya dengan anak kakak ipar saya itu bertiga, berarti 4 sama saya. Yang satu pun ini belum karena belum biasa. Saya mohon maaf karena tidak dibekali dengan ilmu agama. Saya memberikan diri untuk terus kakak ipar saya. Cowok. Iya. Sama saya 10 tahun lebih tua. Itu terjadi pada tahun 2022 awal. Jadi COVID yang kedua kalau nggak salah. Nah, saat meninggal itu karena yang hubungin itu tetangganya. Artinya peninggalnya udah kira-kira ya 2 jam yang lalu ditambung. Sementara saya di Pondok Benda tambung itu juga makan waktu 1 jam lebih sampai di sana. Nah, keadaan kakak saya itu memang mangap Pak Ustaz. Mangap dan posisinya unsur mulan ya, unsur mulan. Tapi karena tempatnya agak sempit, yang kekuatan saya sendiri karena anaknya yang satu kan di lockdown, yang 2 ini sampai pingsan karena tidak kuat ya menghadapi kenyataan yang bapaknya meninggal. Dengan kekuatannya sendiri, hampir ya tempat kali ini tempat tak putar, tak mujuri ngetan Marta. Dan mujuri ngetannya ini salah apa enggak? Nanti ini berarti cerita saya nanti pertanyaan ya. Timur ya. Timur. Orang yang meninggalkan kalau duduk begini, ngurusannya saat meninggal, jadi saya kan harus lapor RT dulu akan perkakas yang harus kita perlukan bangsa kain kapan segala macam itu kan. Jadi kakak saya itu, mohon maaf, misalkan sana itu barat itu timur ya, karena saya itu kepalanya di sini, kakinya di sini, tapi di balainya tak putar begini, ngarah biar misalkan begini kan kebdak gitu. Terus tak tinggal ke tempat Pak RT itu di awal dengan Pak Satpam tadi. Nah Pak RT ketahuan, tetapi di tempat Pak RT sendiri disediakan kain kapan. Kain kapan kira-kira katanya 3 lembar kain kapan. Nah setelah sampai di kanan saya, kan kita sendiri belum pernah ngurusin jenazah. Memang bapak saya dulu pernah ngurusin jenazah dari dulu, memang saya nggak dapat teleponnya itu. Ya sebisa-bisa mungkin setelah tak mandikan, mohon maaf mandikannya juga saya apa bener apa enggaknya, soal menunjukkan juga bener apa enggaknya,
itu memang dari saya dan anak yang dua tersebut, karena yang satu belum pingsan. Nah, terus menghafal itu udah kepalanya, karena memang tepatnya di halaman, bisanya kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Nah, terus menghafalnya karena kita awam ya, itu tak kasih ponsel 5. Ponsel katakannya saat itu kan 1, 2, 3, 4 dan 5 paling bawah. Nah, 3 lapis tersebut lipatnya, nah ini saya yang trader, yang kanan ini yang di bawah, apa yang ini yang di bawah. Nah itu ketukar bangsa, mungkin ketukar ya lumayan. Sudah ternyata kuat, tangan kanan kan di atas. Ya, tangan kanan di atas. Saat saya menghafali itu juga tangan kanan di atas. Setelah udah mau tak bawa kotak sholatkan, itu ingat, kalau nggak salah waktu saya dulu belajar di LKS yang menghafali itu berbalik arah dengan sedapatnya orang sholat. Tapi nggak tak bongkar karena ya keadaan ini mana pernah tahu Pak Ustaz, dari pemakamannya itu 1 jam 12 malam. Hanya bertiga itu dari warga itu sama sekali nggak ada yang nganterin. Nah terus dimakam ini Ustaz ya, itu soal pemakaman ya sebisa-bisanya hanya tawasul, dan saya jawab ini ya Indonesia yang makam itu, terus doa sebisa-bisanya. Nah untuk itu mohon maaf Pak Ustaz, itu ya cerita saya, mohon untuk cerahan penjelasan dari Pak Ustaz. Saya berusaha banget karena yang jelas saya awam ya, tidak ada ilmu, tetapi karena kenyataannya juga dari warga rumah tersebut ya masa itu, sehingga saya dengan keluarga kecil dari kakak saya itu memakamkan di makam di daerah kampung sana Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi 3 orang bertanya, 3 orang yang sudah bertanya. Yang pertama, saya sendiri yang berkaitan dengan budaya mengaji kubur. Yang kedua, Pak Ajak tadi hukum makan kepiting. Matang lagi Pak, bukan mentah lah ya. Oh matang. Terus yang ketiga, ini berkaitan dengan pemusalaran jenazah dalam kondisi emergensi atau darurat. Demikian Pak. Budaya mengaji kubur yang membuat Saiful Hajat, Saiful Musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di Sahih Bukhari itu begini. Ada orang, ibunya itu mati mendadak. Terus kemudian dia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, ya Rasul, ibu saya itu mati mendadak. Andai kata tidak mendadak begitu, barangkali dia akan memberikan satu wasiat kepada saya. Terus dia bertanya begini, apa tasaddaqu anha? Saya boleh enggak sedekah atas nama ibu saya yang udah meninggal itu? Terus Nabi jawabnya, nah, iya boleh, boleh. Kamu boleh sedekah, yang sedekah kamu, tapi mengatasnamakan ibu. Tapi bilangnya maaf. Karena memang demikian, maka
anak ini menggali sumur yang kemudian sumur itu diwakafkan dan pahalanya dihadiahkan untuk ibunya almarhum. Nah, sumur karena di sana padang pasir, air itu berair. Jadi gali sumur. Lah terus bagaimana dengan bacaan Al-Quran segala macam? Itu termasuk amal baik. Dari gali sumur yang kemudian diwakafkan berarti kebaikan, karena kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu maka termasuk bacaan Al-Quran. Sehingga ada istilah ulama, apakah boleh ada orang membaca Al-Quran atau Al-Fatihah atau apa hadiah pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu? Maka boleh, sepakat boleh. Termasuk yang kita tahlilan itu, yaitu kan menghadiahkan pahala bacaan dari yang kita baca kepada si mayit jenazah. Makanya kalau doa tahlil itu, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Fatihah wa suratil Ikhlas wal Muawwidah. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan tadi yang sudah saya baca, kami baca semua dari mulai Fatihah, Muawwidah, segala macam itu disampaikan kepada ruhnya ini. Ya karena bermula itu tadi gali sumur itu sama dengan. Dan terus bagaimana dengan ngaji itu sendiri? Kayak kan bisa pakai tahlilan, Yang menjadi problem adalah memaksakan kehendak begitu, yang kemudian akhirnya jadi ya memberatkan sahibul musibah, orang yang punya dilanda musibah itu, sehingga ada tarif dan lain-lain. Kalau yang kaitannya dengan begitu, maka jangan terus kemudian yang kita salahkan adalah proses ngajinya, tetapi yang perlu dibenahi adalah ya memaksakan dirinya itu. Tapi yang jelas di dalam fikih menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada jenazah itu diperbolehkan. Yang kagak boleh memaksakan diri. Bedakan antara dua hal itu. Itu kan sebetulnya argumentasi, ya mohon maaf, orang-orang yang umumnya kagak setuju tahlilan, orang-orang yang kagak setuju tahlilan, itu diantara argumentasinya itu bukan membuat kita tambah, kalau berat-beratin gitu. Selalu begitu. Kalau gua saya hafal udah hafal ya. Jadi itu yang perlu dibedakan, dipetakan bahwa kesalahan itu bukan hanya membaca Al-Quran pahalanya dihadiahkan kepada mayit, tapi prosedurnya. Padahal umpamanya keluarganya sendiri, umpamanya biar kagak sampai keluarin biaya yang banyak, ya kumpulin aja ponakannya. Satu itu baca Quran ini buat almarhum saya kan. Kadang ya begitu, orang itu jadi memaksakan diri. Begitu. Dua, apa tadi? Pitingan. Hukumnya makan kepiting. Rajungan piting. Rajungan main. Kalau piting dikali berarti air tawar hidup. Ada dikali berarti ya. Ada piting laut, Pak. Di laut. Oh, yang di udara. Rajungan, anggap. Cerita dari Madura.
Kiai Khalil Bangkalan termasuk kiai yang ketika belajar di Makkah sana senangnya berdebat. Satu ketika Syekh Nawawi ada di pojokan Masjidil Haram, kalau mau berdebat memang yang sopor yang kiri. Karena Syekh Nawawi Banten itu meski alimnya kayak apa, tapi dandanannya begitu doang. Jadi nggak mau kagak, jadi pakai begitu doang, begitu doang. Nggak pakai mudah-mudah ya. Kalah kalau pas sama yang itu. Syekh Nawawi Banten. Nah, bahkan ketika ada perdebatan kaitannya itu dengan keterangan saya Kiai Khalil itu lagi begitu aja, beliau bisa pada tahu nggak sih kepiting merajungan lain, kalau kepiting begini, kalau begini, itu Pak. Dan tahu-tahu kepiting merajungan ada di tangan, padahal lagi begini. Itu Kiai Khalil. Lagi-lagi yang kita perlu luruskan istilah nama. Kenapa nama penting? Karena salah nyebut aja udah ribet. Bahkan bercandaannya almarhum Mbah Mun Kiai Maimun Zubair. Kadang kata Kiai Maimun tuh kiai-kiai itu pada sepakat kalau yuyu itu haram. Kalau yuyu mah pada sepakat haram. Hidup di dua alam, orang kecil. Kalau kepiting mah kayaknya kalau mau diharamin saya gede juga sih. Tapi ya betul bercanda. Nah, apa yang jelas begini. Ini ntar diterjemahin bahasanya Bapak apa ya? Kalau yuyu yang dikali itu haram. Yuyu. Bapak yuyu tahu ya? Ya, terserah nyebutnya apa Bapak. Terserah, ntar saya salah lagi aja. Nah, kalau yuyu haram. Karena orang Bantenan nyebutnya yuyu kan? Iya betul. Yuyu. Dia hidup di luar. Dia bisa di darat hidup, di air kan? Kalau kepiting, gitu, itu binatang laut. Binatang laut, semuanya boleh dimakan. Mau jangan kata kepiting, hiu mau dipecah boleh. Iya, boleh. Asal binatang laut. Meskipun bentuknya aneh, bentuknya kayak anjing umpamanya, binatang laut. Asal itu laut. Jadi binatang laut adalah binatang yang cuma hidup di air asin. Jangan kata di darat, di air tawar mati. Makanya ada akuarium air tawar, ada akuarium air asin. Dia nggak bakalan larat, pasti mati. Jadi itu binatang laut. Selama itu binatang laut, boleh. Ya, kan suka ada yang itu ya, yang bilang seafood gitu kan. Nah, itu yang ada kepitingnya keras dalam. Kalau itu halal, ya, itu yang bikin rancu itu tadi antara kepiting sama yuyu. Ya, karena bentuknya sama, dianggap itu spesies yang sama. Padahal berbeda, begitu kehidupannya pun berbeda. Makanya kalau ya itu tadi bercandaan Bang Munir begitu tadi. Kalau yuyu mah kecil, haram nggak kenapa-napa. Iya kayak rugi. Nah kalau kepiting mah haram sayang juga. Jarang tahun umur. Apa itu? Yang ketiga, perihal berkaitan dengan pemulasaran jenazah dalam kondisi emergensi. Karena kebetulan suasananya suasana COVID, sehingga untuk ahlinya sendiri
tidak berkenan ya Pak mata bolanya. Akhirnya ditanganin sendiri dengan kepercayaan penuh diri, ya walaupun nggak tahu kalau ada benar, ya nawa itu. Jadi intinya gitu. Termasuk muncul jenazah juga sama kan begitu. Jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hukumnya wajib kudu ngadep kiblat itu kalau ngubur. Kalau sekedar tahjizul jenazah, merawat itu kagak kudu ngadep kiblat, kagak. Apa kudu putar gitu ya. Enggak. Uyang. Kapannya berapa lapis? Kalau laki 3, perempuan 5. Perempuan 5 itu bagi yang mampu. Bahkan di fikih itu sampai begini Pak. 3 kalau mayit itu nggak punya utang. Kalau punya utang, kapannya aku aja bayar utang aja dulu. Iya, hampir segitu. Betapa pentingnya hubungannya utang-utang piutang. Jadi terus mengkafaninya bagaimana? Asal auratnya ketutup, ya. Asal auratnya ketutup, ya. Begitu doang. Jadi sudah digituin doang. Mau perlu terus apa segala macam. Doanya loh Pak Ustaz. Doanya anak jawab pakai bahasa Indonesia. Ya, Bahasa Arab. iya, nggak masalah. Bapak mau doa pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda nggak masalah. Iya. Yang doa pakai pada bahasa Arab belum tentu ngerti. Saya yakin mau agak ngerti. Ikut aja. Jadi doa mau pakai bahasa apa aja, pakai bahasa. Jadi wajib kalau jenazah rumah. Satu, kita mandi, mengkafani, kita sholat, kuburin, udah. Itu kalau kemudian tahlilan apa segala itu sunat saja. Tapi kewajiban Pak. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak. Sudah dimandiin, sudah dikafan, sudah disolat, sudah dikubur. Selesai. Jadi justru keberadaan Bapak itu menggugurkan dosa orang tambun. Karena itu fardu kifayah. Lalu kagak ada yang merawat, setambun dosa semua. Bapak dari Pondok Benda datang ke sono, gugur semua dosa itu. Mestinya Bapak dapat piagam. Jadi berkaitan dengan tali pocong yang biasanya cuma 3, belum dikenal ada 5. Maksudnya ya Mas? Enggak. Oh, Setelah sakratan darah ini tepat. Itu karena yang penting Ustaz ini kan begitu baru saya masalahnya sama bahwa kita sebutkan ke sana. Dan saya azan dan itu hukum azannya bagaimana kan ikut saksi ini Pak. Kalau menguburkan terus kemudian dipocongin tadi segala macam sama, itu mah supaya kuat aja. Itu terserah Bapak. Kuat aja. Yang disunahkan itu kalau ngubur pipinya naik ke tanah. Hidungnya itu apa? Iya, yang penting bagian dari wajah itu dikenal ke tanah karena memang sunnahnya begitu. Makanya dalam keadaan normal makruh hukumnya orang ngubur pakai peti. Apa kira peti bekas buah-buahan? Jadi kenapa ngubur pakai peti makruh? Karena ini enggak nyentuh ke tanah. Gitu kan. Kalau yang pakai lahat itu yang di samping keruk itu namanya lahat. ya, Itu terus di ininya kalau pakai peti kan nggak mungkin kan. Jadi itu
Demikian tadi untuk 2 termin sudah, ini sudah jam setengah 10. 1 termin lagi ya. 3 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan lagi. Ya, sebentar. Coba. Ya, kan mau tanya apa? Ya. Oh, ya, betul. Terus yang kedua Pak Ahmad Mutakin dan Pak Derajat. Pak, satu pertanyaan aja ya, monggo. Jangan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz, saya mau tanya nih masalah tentang darah sama tur. Darah sama tur. Enggak, masalah dar sama tur. Jadi begini Pak Ustaz, saya punya pengalaman yang saya lama di pondok Pak Ustaz, zaman tahun 89 saya di pondok. Jadi saya ada sedikit pengalaman seperti ini, mau meluruskan. Ini ada orang, kebetulan ini Pak Ustaz, saya punya kontrakan di jalan dekat masjid, itu kontrak Pak Ustaz. Nah, jadi ya tiap malam kita istilahnya disibukin sama orang habis sholat, sholat subuh, sholat maghrib itu Pak Ustaz. Cuman ada seseorang berdua, orang sekitar orang Barat ini selalu yang dibicarakan masalah dar sama tur, gitu Pak Ustaz. Jadi ini Ustaz. Ini yang satu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kadang-kadang ada yang itu salah. Yang benar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Nah, itu jadi ini yang diributin itu dar sama tur. Ini yang benar yang mana nih? Itu Muhammad dar Muhammadur gitu. Terus ini orang ini ada yang ini ini kalau begini gimana nih orang Islam? Masalah dar sama tur aja sampai sekarang belum kelar-kelar itu. Terus siapa yang tanggung jawab? Itu Pak Ustaz. Nah, itu juga orang yang itu juga sama saya, termasuknya ya itulah 11-12 ilmunya ya itu ya pemahamannya kuranglah Pak Ustaz. Jadi saya yang saya tanyakan itu Pak Ustaz, masalah dar sama tur, Muhammadar Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi yang benar yang mana Pak Ustaz? Ya udah, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu di pondok, bukannya di pondok pesantren kayak bukan ada pondok benda dia mah. Oke, langsung ke Pak Ahmad Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz, dalam Islam itu ada tingkatan, kalau nggak salah
Islam itu ada yang bilang Muslim, mukmin, dan mukmin. Nah itu kalau yang mungkin Muslim, nah itu pejabat seperti apa, dan mukmin pejabat seperti apa, dan mukmin ketika kita itu biasanya kalau orang yang udah mukmin biasanya yang mungkin barangkali seperti kita ibadah. Nah kalau yang seperti muklis itu kan udah 3 kali ada, itu terakhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebelum meloncat ke Pak Derajat, ini ada yang ngacung dari sana. Satu pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau tanya Pak, pada saat sholat Jumat, khotibnya sudah ada di mimbar, terus kita baru datang. Apakah boleh kita sholat sunat di masjid atau zuhur? Apakah boleh? Apa udah nggak boleh? Gimana? Maksudnya khotibnya sudah naik mimbar. Untuk yang ketiga Pak Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan masih berkaitan dengan tadi Ustaz, tentang kepiting dan hiu. Jadi biar ini data apa ya? Karena tadi Ustaz bilang kalau binatang laut itu semua halal. Karena di laut itu yang di pinggir pantai gimana? Ada kepiting tuh Ustaz. Itu hidupnya di pinggir pantai itu ada itu. Itu apa termasuk hiu? Apa masih termasuk binatang laut? Mainan bocah. Bukan, kepiting ada. Karena saya dulu aku soalnya kalau yang disebut rajungan itu warnanya beda dan dia lebih lembek. Tapi kalau yang hiu itu sama, yang di laut kayak hiu di kali persis. Larinya kecil kali. Satu. Anaknya. Yang kedua, Arman itu tadi masalah yang Arman itu tadi saya mau kita bahas tadi. Iya, maksudnya kita boleh beri apa? Yang saya pertanyakan, bagaimana dengan orang yang masang tarif itu kalau seandainya ditunaikan tarifnya sama si Saiful Abah Musibah, ditunaikan sesuai dengan tarif yang diminta sama para pengaji itu. Dan orang itu nggak mampu. Nah, mau teras mampu atau enggak kalau dipasang tarif itu? Minjem bisa duitnya. Enggak, bukan masalah mampu atau enggak. Yang penting orang itu sudah pasang tarif dan ditunaikan sesuai dengan tarif yang diminta. Terserah itu mampu atau tidak. Nah itu uangnya bagaimana? Apa masih bisa disebut halal atau bagaimana? Karena itu tarif gitu. Iya, sistem itu. Terima kasih. Baik, saya ulangi. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Jakum tadi berkaitan dengan bacaan yang betul Muhammadur Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah. Itu pertanyaan dari Pak Jakom. Demikian ya. Jawabnya tawa dulu. Banyak kok, burung menjawabnya tawa dulu dia. Gardur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termin terakhir ya Pak ya? Iya. Saya kalau nggak kena rokok ada tolol. Lepas saya. Kesirian bilang. Apa Muhammadur Muhammadar itu kan sama aja sama tilmetul. Jadi yang inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Jadi sama aja artinya terjadi. Imamu pada ketukar. Coba ini til dulu apa tul dulu? Iya. Sama aja. Nah,
itu hubungannya dengan ilmu nahwu. Kalau Muhammad itu bacanya Rasulullah. Kalau sebelumnya ada lafaz inna pakai tasdid itu atau lafaz anna, maka bacanya dar. Anna Muhammadan. Tapi kalau nggak ada inna atau anna, maka bacanya Muhammadun. Loh kok Muhammadun? Itu kan itu. Artinya itu apa pada? Tahu. Bilang benar. Itu bilang benar. Muhammadun tanwin ketemu roh, akhirnya nyebutnya Muhammadun Rasulullah. Jadi nyiriinnya begitu ya Pak Ade. Kalau sebelumnya ada inna atau anna, bacanya dar. Kalau nggak ada, polos-polos aja, bacanya dun, gitu doang. Kalau di azan tuh, karena asyhadu anna Muhammadan, karena ada anak. ingin masuk Nasab, wah ngerti nasab malah. Nahu, belajar nahu, ada rofa, ada nasab, ada jerjas. Begini, lu belajar grammar. Awas nanya lagi dadur lagi. Jelas ya. Kalau saya apa enggak jujur, kirain apa? Kata Muhammad itu bukan Cuma beda pengucapan doang ya tadi ya. Ya begitu Pak. Ya, makanya cirinya gitu. Asal rupanya ada inna atau anak tidak. Kalau polos nggak ada apa-apanya, duduk. Gitu. Kita tambahin kalau ini kalau apa namanya ada ya kan. Kalau ada illallah ya keduanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iya Ustaz. Karena ada anaknya. Karena ada anaknya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacanya dar, bukan dul. Karena ada anaknya. Nah sekarang ini kalau kita baca syahadat, kita kan namanya persiapan kali aja kami lagi. Kalau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Kalau itu kalau ada kan kalau apa nih yang dimaksud Pak Jagung itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu ada wa-nya. iya ada wa asyhadu anna. Ada tambahan waw wa ashadu gitu. ya bukan as lagi jadi wa ashadu Ada wa-nya wa as. kan ada anaknya Iya ada anak. ya Anda negara udah kelar, dulu udah kelar, sekarang ini. Jadi redaksi paling populer itu ada wawunya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada wawu. Jadi setelah datu hilang, kalau wow. Padahal masalahnya kecil-kecil. Muternya dari siapa? Oke, untuk pertanyaan dari berikut yaitu dari Pak Ahmad Mutakin, yaitu istilah dalam Islam ada Islam muslimin, mukminin dan mukhlisin. Mohon dijelaskan. Demikian. Itu merupakan pengejawantahan dari hadis Nabi. Nabi bilang tuh ketika ada Jibril yang datang, kemudian minta diajarkan sesuatu dari Nabi. Padahal maksudnya
Jibril itu hanya sekedar memberikan pengetahuan pada Nabi. Nah, Jibril itu mahwal Islam. Jadi Nabi jawabnya Islam itu adalah ketika engkau mengucapkan syahadat, terus mendirikan sholat dan lain sebagainya. Mahwal iman, iman itu apa? Iman itu ya beriman kepada Allah, pada Nabi Rasul yang kitabnya dan sebagainya. Kemudian dia nanya lagi ke Jibril, kemudian mal ihsan, terus ihsan itu apa? Kata Nabi, anta'budallah ka'annaka taroh wa ilam tarohu wa innahu yaroka. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, Allah yang melihatmu. Jibril nanya lagi, terus masalah apa itu kiamat? Kapan datangnya? Terus jawab Nabi, mal mas'ul bi'a'lama. Jadi yang nanya kayaknya lebih tahu gitu bahasa kita. Karena Nabi tahu yang nanya itu Jibril, cuman berbentuk manusia. Iya, kamuflase. Sehingga Umar sendiri yang ada di samping Nabi heran, ini orang nanya bagaimana sih? Dia yang nanya, dia yang bener-benerin kayak gitu. Akhirnya Nabi bilang, tahu nggak tadi itu siapa? Itu Jibril. Wow. Nah, iman Islam itu dan itu mukmin gitu ya, muslim, mukhlis, itu perwujudan dari hadis tadi. Maka dengan bahasa yang lain itu ada istilah Islam, ihsan, begitu. Bagaimana maksudnya? Kayak orang begini, kayak orang kampung kalau ngomong masak apa gitu dikasih kelapa, masak di kelapain. Maksud kelapa itu adalah pakai santan, maka syariat atau muslim itu adalah buah kelapa, ya batoknya, ya daging kelapanya, ya air kelapanya, itu Islam. Kalau bahasa Bapak muslim. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan itu? Maka ya dikupas, parut, peres. Cara memanfaatkan syariat itu, mengamalkan syariat itu disebut toriko. Ketika diperes, maka ya keluar santan. Nah itulah yang disebut hakikat. Maka hakikatnya kelapa, santan. Jadi seperti kita, orang nggak bisa terus dekat begitu sama Allah, makomnya ihsan tadi atau mukhlisin bahasa Bapak. Kalau tidak mengamalkan syariat, nggak ada ceritanya orang nggak sembahyang tahu-tahu ngaku jadi wali, bukan? Kagak ada. Omong kosong itu, omong kosong. Justru orang dekat sama Allah jadi wali itu karena mengamalkan syariatnya dengan cara yang konsisten. Cara yang konsisten itu kayak tadi, kelapa diparut, diperes, baru keluar santannya. Bagaimana ceritanya keluar santan, kelapanya aja agak punya? Kalau mereka Kagak ada ceritanya begitu. Paling kagak, lo yang punya kelapa aja tiba diantepin aja, didiemin aja, nggak bakal keluar santan. Tahu sih sholat wajib, tahu, cuman nggak sembahyangnya cuman sekedar menggugurkan kewajiban. Ya nggak keluar santannya, nggak keluar santannya. Tiba kelapa diantepin, yang mestinya diparut, diperes,
baru. Maka di saat kita menjalankan syariat itu dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan baik, segala macam ajaran-ajaran agama ini kita amalkan, nggak boleh sombong, nggak boleh dengki, nggak boleh belagu, nggak boleh gede sama orang, nanti baru ketemu santannya. Kan dia datang publik ya. Ya, mukhlisinnya itu ketemu. Makanya Berat. dulu ada ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal, punya tetangga itu Pak, anak muda tapi rada songong. Kata dia, Imam Ahmad, besok habis asar naik datang ke rumah saya ya. Datang ke rumah tetangganya itu yang anak muda. Itu nggak diajak ngomong, nggak dikasih minum, nggak dikasih kopi, didiemin. Udah selesai, udah sekarang pulang mana pulang, disuruh pulang. Besok begitu lagi aja, main ke rumah saya, ya nggak diapa-apain, diemin, diliatin, gitu. Udah kelar harus liatin, suruh pulang. Sampai 3 kali begitu. Ini pertama sama dia, ulama begini amat sih. Ya. Wah, akhirnya dipanggil Muhammad. Itu ulama gede, murid Imam Syafi'i. Ini saya perlakukan sebenarnya begini. Ini diem aja. Yang pantas semua orang kayak saya ini ditamparin. Ya. Kenapa itu diem aja? Apa jawab Imam Ahmad? Saya mah datang ke rumah kamu juga karena Allah yang nyuruh. Sama tetangga kudu dihormati. Kalau diundang datang, kalau gue datang, gue nggak ngeliat lo bisa. Gue mah ngeliatnya Allah, karena Allah yang nyuruh. Gue mah nggak ngeliat lo bisa. Jadi orang kalau udah tahu santannya, manusia nggak gedarannya, bodoh amat, sama Allah. Kalau udah ketemu santannya, dan itu semua nggak bisa kalau kemudian kelapanya nggak punya. Kelapanya udah ada. Ya, apa? Kalau mau balik lagi ke meeting ini. Terus ini pertanyaan Bapak pada saat menghadiri sholat Jumat, kebetulan khotib sudah naik mimbar, mungkin datang terlambat ya Pak Ahmad ya. Masih bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah? Demikian Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sunnah, tahiyatul masjid atau qauliyatul Jumat itu tetap disunahkan meskipun khotib udah naik mimbar. Dan yang terpenting sholatnya sholat raka'ataini khafifataini, sholatlah dengan yang tidak terlalu lama supaya kemudian langsung duduk dengerin khutbah. Itu dengan catatan antara durasi sholat dengan khutbah itu masih lamaan khutbahnya. Artinya Bapak nggak bakalan ketinggalan begitu andai kata melaksanakan sholat yang agak cepat 2 rakaat. Tetapi kalau khutbahnya udah khutbah kedua lagi doa, Allahumma gfir, lilmu tau datang sholat habis Pak, kami akan mendidik Kita melihat itu juga ya. Jelas Pak Ahmad ya. Oke. Jadi sekarang Meeting lagi dah. menjawab pertanyaan yang terakhir kembali ke cuyu dan kepiting, terus sama sekaligus mohon dijawab tarif ngaji kubur tadi. Demikian. Lebahnya ini gede belum kepiting ini Pak. Yang jelas begini, asal itu binatang laut, kesimpulannya nih, Pikiran juga ya. asal itu binatang laut itu halal. Bagaimana kalau udah di Pikirannya. sungai itu
Kalau dia terus hidup di dua alam, fakta itu kan air tawar, Pak. Bukan air laut, bukan air asin. Kalau dia hidup di dalam dua alam, maka spesiesnya agak mirip kayak yuyu. Bedanya yuyu di sawah, ini di pantai, itu doang. Ya. Kemudian yang kedua, tarif ngajiin segala macam. Wah, pakai ada anunya, ada harganya, Jadi kayak makan celele, ada harganya. Emang begitu. Jadi makin banyak yang kita pesen tuh, malah lama makanan datangnya. Iya, makin banyak yang kita pesen, maka makin lama datangnya makanan. Jadi bayar berongkong, ya terlalu banyak embel-embelnya. Ada begini, tarifnya segini, segala macam. Kalau ada orang alim yang melakukan begitu, ada talim itu, la ya baqalahu hurmatun. Orang alim yang tomak, yang rakus, yang di otak teman duit aja duit, itu kagak punya kehormatan ilmu, agak punya duit aja duit. Mari kita kemudian kembali bahwa takziah menghibur, takziah artinya menghibur, bukan terus memberatkan tuan rumah. Memberatkan tuan rumah, waduh, minta 2 juta lagi. Kalau orang mampu, orang susah. Waduh, sampai 5 juta. Iya, jadi begitu. Jadi kita anunya ke situ. Takziah. Jangan tamak, jangan tamak. Rezeki gak begitunya. Ya. Makanya saya kalau bilang ceramah di mana pun, ya tadi tempat tanah atau apa gitu, saya kudu ngantongin duit. Ya, itu ngelatih hati supaya nggak tomak, supaya nggak ngarep-ngarep pemberian orang. Andai kata yang orang tuan rumahnya nggak ngasih, nggak masalah, begitu banyak. Iya, itu ngelatih hati. Makanya dulu ada ulama kaya pendiri Thariqah Sadiliyah, namanya Abil Hasan Sadili. Upayanya minta ampun, berat. Jamnya aja kayak Sahroni jamnya. Richard Mille. Wah 7 miliar itu Pak. 7 miliar. Wah kalau mau bangun ini gampang banget. 7 miliar. Iya. Oh 11 malah udah naik. Iya. Abil Hasan Sadili itu pakaiannya miliar-miliar. Ketika orang terus merasa risih, wah amat ininya 11 miliar ini. Kata Abil Hasan Sadili, saya begini ini supaya memberitahukan ke kamu, supaya kalau ngundang saya lu nggak usah mikirin duit, gua banyak. Iya. Itu banyak. Kadang kita mengatakan itu supaya jangan tomak gitu, jangan ngarep-ngarep pikirannya. Emang kenapa ada istilah pelit-pelit itu? Karena kita dinodoh. Iya, karena kita tomak. Betul. Ngasih proposal di sono. Wah bocah. Akhirnya kesimpulannya ada di otak pelit rumah buat tingkat bocah. Akhirnya ada istilah pelit. Kenapa sampai ada istilah pelit? Karena nodo. Coba apa nggak usah naruh proposal? Bahkan nggak ada istilah pelit. Iya. Atau minta. Coba apa nggak minta? Bukan ya begitu. Jangan terus meminta. Jadi
terkait dengan masalah itu, bahwa yang ngajiin apa segala macam, kembalilah ke hakikat daripada definisi takziah itu sendiri. Takziah yang menghibur, kayak bahasa kita mah ya udah percaya yang sama, menghibur. Lo tahu-tahu ditarik 5 juta, lo orang susah keluar Pak. هذا البيان المقتضب